Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak, kita lanjut di pertemuan kedua, yaitu masih di bab 1 terkait tentang pengenalan alat-alat bersuci. Tapi sebelum itu, kita mari bersama-sama berdoa untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak. Di pertemuan pertama kita membahas tentang bersuci. Nah, di situ bersuci ada pengertian bersuci, perbedaan bersuci dengan membersihkan diri, kemudian dasar terkait tentang bersuci. Nah, ini di materi pertemuan kedua yaitu kedudukan air dalam bersuci. Nah, satu, air sebagai alat bersuci. Jadi, alat bersuci itu diantaranya adalah air. Air itu apa? Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Itu benar. Selain alat untuk bersuci, sumber kehidupan juga itu air ya anak-anak ya. Namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Nah, jadi air itu alat paling utama yang digunakan bersuci, tapi tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air yang seperti apa? Nah, mari kita bahas anak-anak. Yang kedua, air ditinjau dari pembagiannya. Secara garis besar, alat yang dapat digunakan untuk toharoh itu ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air, yaitu benda padat. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk toharoh atau bersuci. Nah, ini anak-anak lihat ya di tabel ini. Nomor 1, kemudian tabelnya penjelasan air dan dasar hukumnya. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Yaitu air suci dan mensucikan itu yaitu ada air hujan, air dari mata air, air laut, air sungai, air sumur, air es atau air salju, atau yang terakhir adalah air embun. Nah, itu air suci dan mensucikan itu bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi junub, ya anak-anak ya. Nah, itu air hujan, ya udah tahu lah air hujan itu seperti apa. Air dari mata air, air laut, air sungai, air sumur, air es, air embun. Nah, anak-anak pasti semua pernah mengalami air-air ini. Maksudnya mengetahui air hujan itu air dari mata air laut, air sungai, air sumur. Nah, itu yang pertama, air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Suci dia, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi junub, mandi wajib. Nah, itu air apa itu? Yaitu air buah-buahan, air kelapa. Mungkin anak-anak pernah minum air degan ya, air degan atau air kelapa. Itu kan berair ya. Itu suci, bisa kita minum, bisa kita konsumsi, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang dikeluarkan dari pepohonan atau nira. Kalau kita ini disebutnya pohon aren. Pohon aren itu kan suka disadap tuh pohonnya. Nah, keluar niranya. Nah, niranya itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi bisa kita gunakan untuk konsumsi. Kemudian air suci yang tercampur benda-benda suci lain. Contoh, anak-anak membuatkan teh atau kopi untuk orang tuanya. Nah, itu suci, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Selanjutnya, pembagian air. Yang ketiga, air mutanajis. Air mutanajis itu apa? Air yang sudah berubah warna, bau dan rasanya karena terkena najis.
Terus air yang belum berubah warna, bau dan rasanya tetapi jumlah air sedikit kurang dari 2 kula atau kurang lebih 216 liter. Jadi ini ada air di dalam wadah atau di dalam bak bisa, di dalam ember bisa. Tapi dia ini kejatuhan tai cecak misalkan. Nah, itu kan kurang dari 2 kula. Nah, kalau kurang dari 2 kula kejatuhan teh cecak, dia walaupun tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, dia tetap dikenakan air mutanajis, tidak sah untuk digunakan bersuci. Atau air yang sudah ada 2 kula, kejatuhan bangkai hewan misalkan. Nah, kemudian dia berubah baunya atau rasanya atau warnanya atau salah satunya, maka dia disebut dengan air mutanajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Tidak digunakan untuk bersuci, bisa tidak digunakan untuk diminum, ya. Pokoknya tidak bisa digunakan untuk berkonsumsi lah, karena dia itu air mutanajis. Kemudian pembagian air yang keempat adalah air mustakmal. Mustakmal itu apa, anak-anak? Yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Ada air nih yang kurang dari 2 kula digunakan untuk bersuci. Contoh, bersucinya mandi wajib. Kita gunakan untuk mandi wajib. Nah, masih ada sisa air tadi. Kita gunakan untuk berwudu. Nah, wudunya tidak sah, ya, karena airnya mustakmal, sudah pernah dipakai untuk bersuci. Kemudian yang terakhir, air musammas. Air musammas itu air yang makruh dipakai bersuci, yaitu termasuk jenis air dijemur atau terkena panas matahari yang disimpan dalam bak penampungan yang mana baknya itu bisa berkarat. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak ya. Jadi mengkhawatirkan terkena penyakit, karena kan air yang misalkan air yang ada di drum yang kaleng itu lama kelamaan dia akan berkarat. Nah, kita gunakan untuk bersuci itu tidak boleh. Oke, itu anak-anak, di pertemuan kita yang kedua ini pembahasannya terkait tentang pembagian air. Jadi di situ tadi ada air-air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke ya anak-anak ya, kita cukupkan dulu pertemuan yang kedua ini. Pembahasan lebih lanjutnya ketika nanti ada yang kurang paham, kita lanjutkan dengan diskusi. Oke anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.